Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh Syam. Saya adalah ketua kelompok dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep inheritance dan polymorph. Oke, langsung saja ke materinya. Untuk yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep inheritance. Inheritance atau pewarisan adalah konsep pemrograman di mana sebuah kelas dapat mewariskan properti dan metode yang dimiliki kepada kelas lain. Dengan konsep inheritance, sebuah kelas dapat mempunyai kelas turunan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ulisa Oru dengan NIM 2019 5520 2062. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang desain dan metode inheritance. Kita masuk pada desain. Pada bagian terlihat bahwa pegawai merupakan induk kelas atau juga disebut sebagai superkelas. Sedangkan manajer, kasir, koki, pelayan, dan satpam merupakan anak kelas atau juga disebut sebagai subkelas dari pegawai. Selanjutnya kita masuk pada metode. Inheritance dalam PBO adalah kemampuan untuk membentuk kelas baru yang memiliki fungsi yang ada sebelumnya. Konsep ini menggunakan sistem hierarki atau bertingkat. Maksudnya, semakin jauh turunan atau subkelasnya, maka semakin sedikit kemiripan fungsinya. Perkenalkan, nama saya Dewi Indiani S. Di sini saya akan menjelaskan tentang superkelas dan subkelas. Di mana superkelas sendiri yaitu adalah kelas induk yang akan mewariskan atau menurunkan properti dan metode bagi subkelas, sedangkan subkelas sendiri adalah kelas anak yang akan menerima properti dan metode dari superkelas. Namun hanya properti dan metode dengan hak akses protected dan public saja yang dapat diakses dari kelas anak. Contoh superkelas dan subkelas di kehidupan nyata, yaitu pada contoh paren binatang. Nah, dalam kelas binatang ini memiliki properti, yaitu memiliki 4 kaki, terus juga memiliki ciri khas suara, liar, makanan, dan kesukaan. Kemudian subkelasnya adalah kucing dengan propertinya itu berbulu, bertaring, dan juga berkumis. Dan anjing dengan properti gigi yang tajam, rahang yang kuat. Nah, kelas binatang dapat menurunkan propertinya, yaitu memiliki 4 kaki, ciri khas suara, liar, makanan, kesukaan. Nah, kepada subkelas kucing dan anjing itu sehingga kelas child tidak perlu lagi membuat properti yang sama secara berulang-ulang. Baik, saya di sini akan membacakan bagian konsep polymorphs. Polimorfisme terbagi menjadi dua suku kata, yaitu poly yang berarti banyak dan morfisme yang berarti bentuk. Polimorfisme atau polimorfisme adalah sebuah prinsip dalam biologi di mana organisme atau spesies memiliki banyak bentuk serta tahapan atau stage. Prinsip tersebut diterapkan juga pada bahasa Java, dan polimorfisme juga dapat diartikan sebagai teknik programming yang mengarahkan kamu untuk memprogram secara general daripada secara spesifik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Ashari Amsari. Di sini saya akan menjelaskan deklarasi object and assessment. Sebelum itu, Java sendiri dikenal sebagai bahasa pemrograman yang bersifat strictly typed, yang dimana harus mendeklarasikan tipe data dari semua variabel, dan apabila terjadi kesalahan atau lupa, maka maka deklarasi itu akan mendapatkan sebuah error pada saat proses kompilasi. Berikut contoh deklarasi object and assessment, teman-teman bisa lihat pada PPT tersebut. Maka di situ terdapat public class cetak dan hasil output yang dikeluarkan 5,5 dan 10. Dan pada kelas cetak, Java memiliki dua metode yang sama, yaitu max number, tapi parameternya saja yang berbeda. Sekian dari saya.
Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Metode polimorfisme dalam OOP merupakan sebuah konsep OOP di mana kelas memiliki banyak bentuk metode yang berbeda. Meskipun namanya sama, maksud dari bentuk adalah isinya yang berbeda, namun tipe data dan parameternya berbeda. Polimorfisme pada Java memiliki dua macam, yaitu diantaranya 1. Static polymorphism atau polimorfisme statis, 2. Dynamic polymorphism atau polimorfisme dinamis. Perbedaan keduanya terletak pada cara membuat polimorfisme. Polimorfisme statik menggunakan metode overloading, sedangkan polimorfisme dinamis menggunakan metode overloading. Di sini contoh kelas diagram sebagai berikut. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum. Shalom.